Nah, dari kalimat ini kita mengajarkan pada akhlak adalah cara Allah untuk memilih kita memasukkan ke dalam surganya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata orang yang dipilih masuk surga itu bukan hanya karena sholatnya, bukan karena baca Qur'annya saja, ya, bukan karena ritual ibadahnya saja, tetapi ternyata sangat ditentukan oleh akhlaknya, oleh etikanya, oleh adabnya. Jadi adab, akhlak itu merupakan prioritas pertama seseorang dimasukkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang layak untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, siang hari ini kita masih diberi energi untuk bisa hadir di tempat ini. Energi fisik, energi iman yang paling penting yang mendorong kita bisa hadir ke tempat ini. Maka patut rasanya kita terus menyampaikan rasa syukur terpenting kepada Allah, karena Allah masih sangat baik kepada kita, memberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Artinya secara tidak langsung Allah masih memberikan kepercayaan pada kita di hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, Allah masih memberikan motivasi dan membuat kita bisa hadir di tempat ini. Artinya Allah memilih kita semua. Karena itu sekali lagi rasa syukur patut kita persembahkan atas anugerah yang luar biasa ini. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Mengawali khutbah Jumat yang singkat dan sederhana ini, saya ingin mengingatkan pada kita semua, mari kita terus berupaya secara maksimal dan serius untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwalah yang membuat orang hidupnya jauh lebih baik. Dengan iman dan takwa, biasanya orang akan mampu bisa tegar menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Dan yang pasti, ketika iman dan takwa kita tertata dengan baik, tersusun dengan baik, dirawat dengan baik, kita akan mampu bisa bahagia. Bahkan dalam situasi paling pahit sekalipun dalam kehidupan, kalau kita ada takwa, kita tetap bisa tersenyum bahagia. Inilah kekuatan takwa. Betapa pentingnya peningkatan iman dan takwa, sampai setiap kali khutbah Jumat selalu ada wasiat untuk meningkatkan iman dan takwa. Tentu bukan tanpa alasan. Di samping sebagai salah satu rukun dalam khutbah secara fikih, tetapi ada pesan moral bahwa hidup tanpa iman dan takwa itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan bahagia. Hidup yang tidak memiliki iman dan takwa yang memadai biasanya gampang galau, gampang depresi, dan gampang mengalami kemalangan. Karena itu mari bapak-bapak, saudara-saudara, dan jamaah Jumat rahimakumullah, perbaiki iman takwa kita. Apa saja itemnya? Tentu sholat kita diperbaiki, ibadah kita perbaiki, dialog kita dengan Allah dengan membaca Quran pun diperbaiki.
Karena itulah item-item yang akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari seorang ulama besar, yang pesan ini juga merupakan inspirasi dari Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Hasan Al-Basri namanya, seorang ulama, gurunya para ulama yang hidup pada generasi tabi'in. Beliau banyak belajar kepada para sahabat junior, dan di akhir hayatnya beliau tinggal di kawasan Basrah di Irak. Pikiran-pikiran besarnya tentang falsafah kehidupan, tentang keagamaan, tentang menata hati banyak menjadi rujukan para ulama-ulama berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip 3 poin pesan penting beliau. Mudah-mudahan juga menjadi pesan buat kita semua. Apa kata beliau? Kata Imam Hasan Al-Basri, man la adabalahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya moral, tidak punya etika, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi artinya apa? Ilmu itu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas akhlak. Ilmu yang tinggi kalau moral dan akhlaknya rendah, kalau akhlak dan etikanya tidak terbangun dengan baik, maka ilmu itu menjadi mubazir. Betapapun hebat dan berapapun banyak dapat kita ilmu. Nah, dari kalimat ini kita mengajarkan pada akhlak adalah cara Allah untuk memilih kita memasukkan ke dalam surganya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata orang yang dipilih masuk surga itu bukan hanya karena sholatnya, bukan karena baca Qur'annya saja, ya, bukan karena ritual ibadahnya saja, tetapi ternyata sangat ditentukan oleh akhlaknya, oleh etikanya, oleh adabnya. Jadi adab, akhlak itu merupakan prioritas pertama seseorang dimasukkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang layak untuk masuk surga. Jadi belum tentu orang ilmunya tinggi lalu masuk surga. Belum tentu orang ibadahnya banyak lalu masuk surga kalau karakternya tidak terbangun akhlak yang baik. Nah, hadirin rahimakumullah, krisis paling berbahaya hari ini sebenarnya bukan krisis ekonomi, bukan krisis energi, bukan juga krisis politik, walaupun itu iya ada bahayanya. Tetapi yang paling bahaya krisis itu adalah krisis akhlak dan krisis keteladanan. Dan itu disinyalir dalam satu statement dalam bahasa Arab yang kita terjemahkan, apabila sebuah bangsa sudah hilang akhlaknya, maka dalam waktu yang tidak berapa lama bangsa itu akan runtuh, akan hancur. Sebaliknya, ketika sebuah bangsa, masyarakatnya, penduduknya, akhlaknya dibangun dengan kekuatan yang tinggi, maka akan bangkitlah negara dan bangsa itu. Jadi kesimpulan dari pernyataan itu bahwa maju dan hebatnya sebuah komunitas bangsa ditentukan oleh akhlaknya. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, krisis akhlak di era sekarang ini sudah sedemikian rupa, merambah di berbagai sektor, tidak hanya di kalangan masyarakat awam, tapi juga masyarakat terdidik, bahkan para orang alim pun mengalami krisis akhlak. Kalau kita lihat fenomena tentang maraknya judi online, ternyata pelaku-pelakunya tidak hanya orang awam, tapi mereka-mereka yang terdidik secara akademik, yang mereka punya status sosial yang bagus pun terjebak dengan permainan judi online. Kenapa? Islam sudah 14 abad yang lalu mengatakan bahwa judi dalam bentuk apapun hukumnya haram. Dan kalau kita peroleh, kita lakukan itu, maka seluruh kekayaan kita sudah ada, tidak ada keberkahan sama sekali. Hadirin rahimakumullah, jadi akhlak itu adalah prioritas dalam kehidupan kita. Boleh kita ilmunya tinggi, boleh kita pengetahuan agamanya tinggi, boleh kemampuan intelektualnya hebat, tapi kalau akhlaknya tidak terbangun dengan baik, maka tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Bahwa aku diutus, kata Nabi, misi utama dari aku diutus adalah bagaimana menyempurnakan akhlak dan moral masyarakat manusia. Jadi tujuan pertama yang paling prioritas mengentaskan kemiskinan dari Nabi adalah kemiskinan moral dan kemiskinan akhlak yang jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan ekonomi dan kemiskinan politik. Itu pesan pertama yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan juga menjadi pesan kita. Mari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebagai seorang muslim yang hari ini hadir melaksanakan sholat Jumat, ada wasiat penting dari agama kita. Tegakkan kembali akhlak kita, tegakkan kembali moral kita, tegakkan kembali etika kita kepada Allah, etika kita kepada Rasul, etika kita kepada agama, etika kita kepada orang tua, etika kita kepada sesama, dan seluruh etika bahkan kepada alam pun kita diajarkan punya akhlak yang baik. Karena ukuran seseorang bisa layak untuk mendapatkan surga Allah adalah ketika dia memiliki akhlak yang baik. Dan kita bisa memahami dengan benar bahwa potret akhlak terbaik di muka bumi ini ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ilmunya tak tertandingi, pikiran-pikiran besarnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Kekuatan entrepreneurship-nya sebagai seorang pengusaha sangat luar biasa Nabi Muhammad. Sebagai seorang elit politik yang pernah memimpin negara Madinah yang menjadi proyek percontohan negara modern, itulah Nabi Muhammad. Pernah menjadi panglima perang 19 kali memimpin perang besar, itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Di balik prestasi-prestasinya yang luar biasa, akhlaknya pun sangat luar biasa. Rendah hati, memaafkan, kelembutan, penuh dengan ketenangan. Bahkan banyak kita riwayat menemukan ketika seseorang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam jarak yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh, ada aura kedamaian yang memancar dari diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlak. Percayalah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhlak yang baik akan menghadirkan rasa bahagia kepada semua orang. Orang-orang yang di dalam hatinya punya ketulusan akhlak yang baik biasanya akan menebarkan kedamaian kepada sesama manusia. Dan inilah Islam. Jadi Islam itu mengajarkan pentingnya punya perilaku, punya akhlak, punya pikiran, dan punya sikap yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, man la sabarolahu la dinalahu. Kata Imam Hasan Al-Basri, apa? Man la sabarolahu, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, la dinalahu, maka dia berbohong dalam agamanya. Kira-kira begitu. Maknanya apa? Jadi kejujuran orang beragama itu terletak pada tingkat kesabarannya. Jadi esensi penting dari agama adalah kesabaran. Sedang bekerja mencari nafkah hari ini, sedang sibuk-sibuknya melayani customer, sedang sibuk-sibuknya melayani orang-orang yang sedang berbisnis, tapi tiba-tiba kita dipanggil sama Allah, kita tinggalkan semua. Kenapa? Butuh kesabaran untuk meninggalkan pekerjaan bisnis kita, karena kita harus datang memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Mendengarkan khutbah juga perlu kesabaran. Mendengarkan khutbah juga butuh kesabaran. Sholat Jumat, datang ke masjid butuh kesabaran. Cari uang untuk istri dan anak kita butuh kesabaran. Mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita butuh kesabaran. Jadi esensi dari agama adalah kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kita menemukan beberapa tokoh besar dunia yang berhasil menjadi pelaku, menjadi pemenang dalam sejarah. Kenapa? Karena mereka bersabar dalam menjalani kehidupan. Para nabi, para rasul adalah potret-potret terbaik yang harus kita tauladani. Adam berhasil, walaupun sempat ratusan tahun dia bertobat karena satu dosa yang dilakukannya, tapi pada akhirnya diampuni sama Allah. Kenapa? Dia bertobat lebih dari 300 tahun, padahal dosanya cuma satu kali. Butuh kesabaran orang bertobat. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa kemiskinan, ditimpa sakit dari kekayaan yang luar biasa.
Berapa 17 tahun lamanya mengalami sakit, tapi kemudian beliau jadi pemenang. Kenapa? Karena dia sabar menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Nabi Ibrahim sejak mulai usia yang sangat dini, kemudian dewasa, tumbuh menjadi orang yang sangat sepuh. Dia berhasil menjadi lakon, menjadi pelaku sejarah sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Kenapa? Karena butuh kesabaran. Hampir semua, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, perjuangannya luar biasa. Menegakkan agama di tengah masyarakat yang moralnya sudah habis-habisan. Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dihina, difitnah. Tapi Rasulullah pun kemudian jadi pemenang, menjadi orang terbaik di muka bumi. Kenapa? Karena butuh kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasanya kalau orang yang beragama lalu tidak sabar, ini berarti kehilangan esensi dari agama kita. Mari kita bangun kekuatan kita untuk menjadi orang terbaik dengan cara apa? Dengan cara membentuk karakter kita menjadi orang yang bersabar. Sholat tahajud butuh kesabaran. Ketika karir kita ingin berkembang dan berkah di sisi Allah, butuh energi dari langit, dan salah satu energi dari langit akan hadir dalam kehidupan kita dengan cara terus mengetuk pintu Allah melalui sholat malam kita, dan itu butuh kesabaran. Ketika kita dalam kegalauan, kegelisahan, hari-hari memproduksi kesulitan, maka kita butuh ketenangan. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah terapi terbaik bagi jiwa yang dalam keadaan galau. Membaca Al-Quran butuh kesabaran. Semua aktivitas kebaikan membutuhkan kesabaran. Itulah sebabnya mengapa Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man la sobarolahu la dinalahu. Barang siapa yang tidak bisa bersabar, maka dia sesungguhnya tidak punya agama. Mari bapak-bapak dan saudara-saudara, terutama generasi-generasi muda yang sedang punya energi dan dinamika yang luar biasa, tumbuhkan kesabaran. Sholat butuh kesabaran. Mungkin kita sibuk dengan bisnis kita, tapi kita butuh kesabaran. Luangkan untuk melaksanakan sholat. Pekerjaan kita sehebat apapun harus kita tinggalkan dengan kesabaran, karena kita butuh energi dengan melakukan sholat ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak punya sikap hati-hati. Warok itu salah satu tradisi dalam ilmu tasawuf yang maknanya hati-hati dalam kehidupan, la zulfalahu, maka tidak akan ada martabat baginya. Jadi barang siapa yang tidak hati-hati menjalani kehidupan, maka tidak akan ada martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakum, apa yang dimaksud hati-hati? Banyak hal. Bisnis pun harus hati-hati. Karena apa? Ketika kita terjebak pada bisnis yang tidak hati-hati, yang berbau haram, maka seluruh ibadah kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Karena dalam Islam ada korelasi positif antara hasil bisnis dengan sikap mental dan tertutupnya doa-doa kita. Ada satu hadis Nabi mengatakan, as'asha akbaro yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rab ya Rab, malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram, mashrabu haramun fa anna yustajabulah. Kata Nabi, ada seorang yang tiap hari sholat, menengadahkan tangannya minta diampuni, minta diberkahi keluarganya, tapi makanan yang dimakannya dari bisnis ada yang haramnya, minuman yang diminumnya dari bisnis yang berbau haram, bahkan pakaian yang dipakainya ada unsur haramnya. Maka kata Nabi mengatakan apa? Fa anna yustajabulah, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doamu? Jadi artinya apa? Dalam Islam, bisnis yang haram berpengaruh terhadap tertutupnya doa-doa kita. Bahkan ada satu riset menarik yang juga terkait dengan sikap mental. Senyawa yang dikonsumsi oleh manusia punya pengaruh yang positif terhadap sikap mentalnya. Seorang ilmuwan kedokteran pertama yang berhasil melakukan pembedahan pembuluh darah pertama di dunia, berkebangsaan Prancis, tahun 1945 di Amerika, mendapat hadiah Nobel. Dia melakukan riset yang luar biasa. Salah satu risetnya apa? Dia mengatakan bahwa senyawa yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap sikap mentalnya. Jadi kalau makanannya negatif, kecenderungan perilakunya pun negatif. Kalau makanannya positif dan halal, maka kecenderungan perilakunya pun akan positif dan halal.
Dan itu ternyata sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 di dalam Al-Quran. Ketika lidah kita, pikiran kita, badan kita sudah terjebak oleh bisnis-bisnis yang berbau haram, maka ada kecenderungan perilaku perbuatan maksiatnya akan gampang dilakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah kenapa kata Imam Hasan Al-Basri, hati-hati adalah cara kita untuk mendapatkan keberkahan. Man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak hati-hati dalam menjalani kehidupan, maka tidak akan ada kehormatan. Hati-hati yang lain apa? Hati-hati bicara. Jangan kita bicara menyakitkan hati orang lain. Karena sekali pembicaraan kita menyakiti dan membuat luka orang lain dan belum kita minta maaf, ini jadi masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berbisnis, hati-hati dalam bersikap adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakallah. Itulah 3 poin penting yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita untuk memperbaiki cara hidup kita dalam beragama. Yang pertama, kesimpulannya, man la adabalahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya akhlak, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya. Yang kedua, man la sabarolahu la dinalahu. Barang siapa yang tidak bisa sabar menjalani kehidupan, maka sesungguhnya dia berbohong terhadap agamanya sendiri. Dan yang ketiga, man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak hati-hati dalam menjalani kehidupan, la zulfalahu, maka tidak akan ada martabat baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Catatan singkat dari rangkuman khutbah kali ini. Mari kita bentuk karakter kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Jadilah orang yang memiliki moral dan etika yang baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, dan kepada alam semesta. Karena ketika akhlaknya sudah baik, berpotensi akan mendapatkan pengakuan dari Allah dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu ayyuhan nas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.